Halo, kami di sini dari kelompok Pomelo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai type curve analysis. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, saya sendiri, saya Stanley Hockey dengan Petroleum Engineer angkatan 18. Yang kedua kita punya Fikro Efrian, yang ketiga kita punya Alif Atala Ramadan, yang keempat ada Salman Arkan, dan kelima ada Hafid Aslam. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke type curve analysis. Type curve analysis itu apa? Nah, dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para researcher, mereka type curve analysis adalah satu pendekatan menggunakan dimensionless variable yang mana digunakan untuk mendeterminasi atau menentukan jumlah reserve atau cadangan dan juga untuk mendeskripsikan performa dari suatu hydrocarbon system seiring dengan waktu. Nah, mungkin di sini ada beberapa researcher atau pembuat kurva tersebut. Iya, menggunakan kurva. Nah, di sini yang pertama kita punya Petkovic, yang kedua kita punya Carter, ada Greengarten, Palacio dan Blasingame, Matar dan Anderson, dan ada Anas et al. Mungkin kita di sini bakal ngebahas mengenai Carter, Greengarten, Palacio, Matar dan Anas. Dan kita untuk Petkovic kita akan membandingkannya dari masing-masing ini terhadap Petkovic. Nah, mungkin dari timeline kita akan membahas mengenai Carter terlebih dahulu, disusul dengan Greengarten, Palacio, Matar, dan Anas. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai Carter Type Curve Analysis. Saya sendiri Stanley Hockey, NIM 101381111. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai asumsi yang akan digunakan pada kurva ini. Nah, untuk pertama kurva ini menggunakan asumsi di mana flow geometri yang ada pada reservoir adalah radial. Flow yang terjadi bisa dikatakan linear apabila lingkup investigasi kita itu terbatas ke wellbore kita, ke daerah wellbore. Jadi RE per RW sama dengan 1. Jadi radius yang kita pantau investigasi per radius wellbore itu sama. Jadi itu bisa dianggap sebagai linear. Yang kedua adalah permeabilitas, porositas, dan ketebalan konstan di seluruh reservoir. Jadi artinya dia itu parameter reservoirnya itu sama, parameter batuan reservoir. Yang ketiga adalah asumsi mengenai pressure. Ide initial pressure ada pressure awal reservoir dan pressure pada saat berada di bottom hole pada saat flowing. Bottom hole flowing pressure atau BHFP adalah konstan. Yang keempat adalah dengan anggapan bahwa aliran yang terjadi di sini adalah aliran Darcy flow. Jadi non Darcy flow dianggap tidak ada atau diabaikan. Yang kelima adalah jenis aliran atau fluida aliran yang ada di sini yang mengalir kepada well. Nah, di sini fluidanya adalah gas yang memiliki viskositas dan kompresibilitas sebagai fungsi dari pressure ataupun oil dengan nilai viskositas dan kompresibilitas yang konstan. Nah, di sini ada dimensional parameter. Di sini ada 4 dimensional parameter yang digunakan untuk mendescribe TCA ini. Jadi di TCA ini menggunakan dimensional parameter dan di Carter type ada menggunakan 4 untuk kurva tersebut. Yang pertama adalah dimensionless type, dimensionless rate, dimensionless geometry parameter, dan dimensionless drawdown correlative parameter. Rumusnya ada tertera di sebelah sini dan untuk dimensionless geometry parameter ada di sebelah bawah. Mungkin yang di sebelah sini lebih pada Carter dia tuh memperkenalkan parameter baru yaitu parameter lambda. Nah, di sini sebagai hasil daripada viskositas dan kompresibilitas sebagai fungsi dari pressure. Nah, di sini lambda adalah dimensionless drawdown correlative parameter. Dan mungkin untuk menghitung lambda di sini dengan cara perhitungan viskositas dan kompresibilitas initial dan juga viskositas dan kompresibilitas pada saat dia masanya average. Nah, setelah itu ada juga rumus lain untuk memperhitungkan lambda tersebut menggunakan variabel MP dan juga ada berhubungan juga dengan Z faktor. Nah, kemudian di sini saya akan ini sudah masuk ke dalam kurva. Nah, di sini akan menjelaskan. Nah, parameter yang dimensionless yang satu ini yaitu eta. Di sini tuh menjelaskan lebih mendeskripsikan untuk infinite acting di bagian transient. Dan untuk
kurva ini misalnya yang warna ungu, dia itu adalah daerah untuk infinite acting atau transient, dan di masa pada saat dia itu melengkung adalah masuk dia ke daerah boundary dominated. Nah, di bagian boundary dominated ini akan didominasi dengan akan dipengaruhi dengan variabel lambda. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai eta ini. Eta. Jadi pada saat kita nanti akan plot, nilai eta ini akan menjelaskan jenis aliran yang terjadi pada well tersebut, pada reservoir tersebut. Jadi apabila eta tersebut berkira-kira 1,04 atau pada garis merah ini pada saat kita plot, maka artinya dia itu adalah infinite acting radial flow. Sedangkan apabila nilainya 1,234, maka dapat dibilang dia itu infinite acting linear flow. Dan apabila di tengah kita tidak dapat memastikannya lebih pasti, jadi dia ada segi semacam campuran. Baru mungkin untuk lambda yang di bagian boundary dominated, untuk garis yang tegas ini lambda bernilai 1, dan untuk yang berada di tengah lambda bernilai 0,75 dan satunya lagi 0,55. Kemudian mungkin lebih pengaruhnya lebih cara pemakaiannya, lebih cara pemakaian kurva. Saya akan menjelaskan mengenai example problem 1. Example problem ini diambil dari paper yang telah disediakan. Nah, pada paper tersebut, pada example ini telah disediakan beberapa data yang diperlukan, yaitu parameter-parameter awal yang diperlukan untuk perhitungan. Yang ini adalah parameter hasil dari lab untuk fluida yang ada pada reservoir tersebut, dan yang ini adalah data production rate. Nah, di sini kita itu mengkalkulasikan IGIP atau initial gas in place dan drainage area-nya. Nah, untuk step pertama kita akan memperhitungkan nilai lambda. Nah, untuk lambda tersebut seperti rumusnya sebelumnya. Nah, di sini akan memperhitungkan melalui viskositas dan kompresibilitas initial dan average. Nah, mungkin atau menggunakan satunya lagi. Nah, di sini kita tidak memperhitungkan lambda karena pada soal telah memperhitungkan lambda yang telah diberikan, yaitu 0,55. Nah, di sini berarti saya tegaskan lagi, apabila 0,5 maka kurva yang kita pakai adalah yang ini, yang putus-putus di sebelah paling kanan. Nah, step kedua adalah kita memplot production data. Production data yang telah disediakan sebelumnya kita plot, yaitu berdasarkan key rate per time dengan key sebagai y dan time sebagai x. Nah, di sini digunakan log-log scale. Nah, setelah kita buat dengan menjadi log-log scale, maka kita bisa menghilangkan latar belakang sehingga tidak berwarna, dan bisa kita cocokkan dengan kurva tersebut. Nah, pada kurva cutter maksud saya, di sini kita himpitkan sehingga dia itu bisa mendekat. Nah, di sini yang seperti saya sebelumnya katakan bahwa nilai lambda 0,55 akan didempetkan. Jadi patokan kita itu bakal 0,55 ya, setelah diperhitungkan sebelumnya. 0,55 tersebut nanti kita himpitkan dan bakal didapatkan grafik kurva yang mana dia akan berhimpitan. Nah, di sini untuk kurva tersebut tidak masalah apabila dia itu keluar dari kotak tersebut. Yang penting kurvanya berhimpitan. Mungkin dari sini kita akan mendeterminasi match point-nya. Jadi di sini saya akan mengambil pada saat nilai match point dari dimensional time-nya bernilai 1,1, dan kira-kira berada poinnya di sini. Nah, di sini saya sudah mengambil data tersebut. Jadi untuk 1,1 MSCF per day, 1000 days, dan 0,65 untuk dimensional rate, dan 1,1 untuk dimensional time. Jangan lupa untuk nilai etanya yaitu 1,045, yaitu diambil dari sini. Kemudian kita tinggal mengambil data yang sebelumnya, kita ambil match point dan kita memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di rumus tersebut ini ada sigma G dan juga ada gas initial atau IGIP tersebut. Tinggal memasukkan data. Nah,
Mungkin setelah ini akan diperhitungkan berdasarkan data-data yang ada. Ini di sini saya masukkan kembali data-data yang sebelumnya diberikan, dan juga ini adalah beberapa parameter untuk fluida tersebut. Dan juga ingat, mungkin di sini ada yang bernilai 5.400 dan 500 dan tidak ada di sini, mungkin bisa diekstrapolasi, interpolasi, sehingga mendapatkan nilai tersebut. Nah, mungkin dari sini bisa masuk dan mendapatkan sigma G yaitu 2860 MSCF dan juga nilai IGIP-nya yaitu 3176 MSCF. Selanjutnya step kelima adalah memperhitungkan drainage area. Nah, nilai drainage area bisa diperhitungkan dengan nilai formation value factor, IGIP, dan 4560 faktor Acre, porositas, ketebalan, dan saturasi fluida, saturasi air. Nah, mungkin di sini diperhitungkan IGIP dari persamaan sebelumnya sudah ada, porositas dan ketebalan dan saturasi telah disediakan. Namun nilai FVF gas belum ada. Jadi di sini bisa diperhitungkan dengan rumusnya di sebelah kanan, yaitu 0,0287, yaitu Z initial kali temperature dibagi dengan pressure initialnya. Nah, di sini untuk perhitungannya yaitu didapatkan 0,00396 feet per 3 per SCF untuk nilai FVF gas. Lalu dia itu akan memasukkan ke dalam rumus drainage area tersebut dan didapatkan 105 Acre. Mungkin itu saja untuk couple type curve. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Habib Aslam S. Saya dari Teknik Perminyakan 2018. Saya di sini akan membahas Green-Garten Type Curve Analysis. Oke, Green-Garten Type Curve. Curve ini memiliki variasi tekanan terhadap waktu untuk konfigurasi sumur reservoir yang ditentukan. Ini dihitung menggunakan model analitik dan dinyatakan dalam variabel tabel dimensi. Jadi model analitik ini digunakan oleh Green-Garten untuk mendeskripsikan sumur yang vertikal di reservoir yang homogen tak hingga, dibahas oleh F. Daviau 1986. Asumsinya apa nih? Yang pertama asumsinya yaitu laju produksi konstan, yang kedua sumurnya vertikal, yang ketiga reservoir homogen tanpa terbatas, yang keempat fluida satu fasa dengan kompresibilitas fluida konstan, yang kelima skin factornya yang sangat kecil atau infinitesimal, yang keenam wellbore storage coefficient yang konstan. Nah, dibagi 3 grup dimensionless. Yang pertama dimensionless pressure, yang kedua dimensionless ratio, yang ketiga yaitu dimensionless characteristic group. Nah, Green-Garten type curve ini bisa dilihat pada sumbu Y. Sumbu Y itu merupakan dimensionless time yang diplotkan sebagai TD per CD. Dan yang bagian sumbu Y-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, dimensionless pressure. Dimensionless wellbore storage dan skin-nya dijadikan sebagai salah satu parameter untuk CDE pangkat 2S. Nah, jadi bagian atas di kurva ini pergarisnya itu CDE pangkat 2S. Jadi setiap kurva yang memiliki nilai CDE pangkat 2S ini berbeda-beda, disebut juga dengan stems. Jadi kumpulan dari garis-garis ini atau stems ini disebut juga sebagai type curve. Jadi adanya kemiripan dari garis tersebut atau stems yang tersebut yang saling berdekatan yang menyebabkan ketidakpastian yang benar. Jadi di sini ada rumus yang P sama dengan PI plus 70,6 Q mu B per KH II. Nah, II ini, solution ini digunakan pada tipe kurva ini karena digabungkan. Kenapa kurva ini berbentuk seperti ini? Karena gabungan dari parameter-parameter yang tadi PD, TD. Jadi bentuk kurvanya seperti ini gara-gara ada AI. Nah, yang garis stems yang berkatas ini disebut dengan unit slope atau wellbore storage-nya. Oke, selanjutnya adalah pressure derivatif. Apa sih pressure derivatif itu? Pressure derivatif itu merupakan turunan pressure atau tangan dari suatu titik. Jadi kita bisa lihat kalau di sini ada suatu kurva. Nah, yang di sini itu termasuk log-log
spotnya, dan garis ini nih disebut dengan wellbore storage-nya. Apabila ia semakin ke bawah, ia akan semakin melandai. Nah, gimana sih nyari pressure derivatifnya? Kita ambil titik di atas deh, titik satu ini kita tarik garis singgungnya dan pasti menghasilkan sudut tangan kan. Nah, dari perhitungan tangan ini bisa diplotkan kembali. Dari hasil plot tangan ini dihasilkan kurva baru. Dan ini. Nah, gara-gara ada garis lurus ini, jadi hasil plot garis tangannya ini semakin konstan atau semakin landai. Oke. Dari tadi pressure derivatif ini kita gabungkan dengan Green-Garten type curve. Ini ada persamaan yang tadi. Nah, CEI-nya kita turunkan dan menghasilkan 0,5/1/TD. TD-nya kita ke ataskan dan menghasilkan nilai nilai turunannya itu menjadi 0,5. Jadi radial flow tidak berdimensi ini apabila diturunkan sama dengan 0,5. Jadi kalau misalnya radial flow-nya diturunkan terus menghasilkan 0,5 jadi 0,5 maka kurva ini termasuk tidak berdimensi. Selanjutnya, karena Bordet dan Green-Garten memiliki parameter yang sama, maka kedua kurva ini bisa digabungkan sehingga satu stems atau garis ini memiliki dua kurva, yaitu ini. Yang pertama ini kurva tekanan nih, yang ke atas red. Dan yang kedua itu kurva turunan tekanannya, naik ke atas tapi langsung turun. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya merupakan Borden Green-Garten type curve. Jadi di sini kan ada warna biru, dan warna biru ini termasuk unit slope atau wellbore storage-nya. Dan yang pressure derivatifnya yang melandai atau disebut juga horizontal derivatifnya ini disebut juga radial flow. Dan yang berwarna putih ini termasuk transisinya. Kan kita tahu bahwa tadi turunan EI-nya menjadi 0,5. Makanya di sini ada garis landai. Dan dari titik WBS, wellbore storage sampai radial flow itu disebut early time region, dan dan radial flow-nya ini termasuk middle time region. Yang selanjutnya skin factor. Skin factor ini kita dapat mendiagnosa nih skin factornya ini termasuk high skin atau no skin atau negative skin. Jadi kalau untuk skin factor yang tinggi atau yang high skin ini, jadi turunan tekanannya akan naik hingga maksimum nih, sampai hingga maksimum, tetapi ada turun secara tajam sebelum secara tajam dan ia mendatar. Dan untuk no skinnya turunan tekanannya akan naik hingga maksimum, tetapi dia turunnya nggak terlalu signifikan kayak high skin. High skin kan terlalu ekstrim ya. Kalau no skin itu agak tidak terlalu tinggi. Dan untuk negative skin turunan tekanannya akan naik, tapi langsung mendatar gitu, nggak ada tonjolannya. Jadi ini hidung mancung, hidung pesek, dan ini nggak punya hidung, kayak gitu perumpamaannya. Oke, yang selanjutnya ini parameter reservoir apa aja sih yang dihitung ya. Jadi kita dapat contoh kalau dapat suatu data sumur, dan yang berwarna merah ini kan kita tahu tadi pressure-nya, dan yang warna biru ini pressure derivatifnya.
Data-data kurva tadi ini kita matchkan nih dengan type curve Green-Garten-nya. Bila sudah match, kita nyari match point-nya. Match point-nya misalnya kita pengen di titik ini. Nah, dari titik ini kita tarik garis horizontal dan vertikal, dan nanti akan mendapatkan nilai dari delta P, delta T, PD, TD atau CD. Dan nilai-nilai tadi kita masukkan kepada rumus yang sebelah kiri ini, teman-teman. K sama dengan 141,2 Q mu B per H, PD, delta P, dan seterusnya. Oke, kita punya contoh perhitungan nih. Jadi, aku punya suatu data well dari delta T-nya 0,0432 hingga delta T-nya 34,57154. Dan dari ini kita dapat juga data-data lain yang berhubungan dengan tes ini. Bisa dilihat teman-teman. Dan apa sih yang kita cari dari perhitungan ini? Kita cari permeabilitasnya, well storage coefficient-nya, dan skin factor-nya. Nah, dari tabel ini kita plotkan menjadi kurva, dan kurvanya berbentuk seperti ini. Yang warna merah ini pressure, yang berwarna kuning ini pressure derivatifnya. Dan kita matchkan kembali kepada kurva Green-Garten. Setelah di-matchkan kembali, kita nyari match point-nya nih. Kita pengen match point-nya di mana? Misalkan match point-nya ada di sini. Nah, kita diingatkan kembali, kita tarik garis horizontal dan vertikal, dan pasti mendapatkan suatu nilai delta P, delta T, PD, dan TD per CD. Selanjutnya yaitu kita dapat nih data-data yang tadi kita habis matchkan. PD-nya 10, TD per CD-nya 1, delta P-nya 130,5, delta T-nya 0,004, dan data-data yang lainnya tadi, yang data ini kita masukkan karena ini diperlukan untuk perhitungan permeabilitas, well bore storage, dan skin factor. Rumus yang tadi juga kita masukkan kembali. Nah, ini yang K sama dengan 1,41,2 Q mu B per H PD delta P MP. Maksudnya ini data-data yang di match point yang tadi kita ambil titik. Nah, yang pertama kita nyari nilai permeabilitasnya nih. Nilai permeabilitasnya setelah kita masuk ini data-data yang tadi, hasilnya 30 milidarcy, dan nilai well bore storage coefficient-nya adalah 75.034, dan terakhir nilai skin factor-nya dengan rumus S sama dengan setengah ln CDE pangkat 2S per CD match point, hasilnya adalah 22. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, maaf, di sini saya akan mempresentasikan tentang Palacio and Balancing Game kurva analisis. Di sini saya Vico Evri dan Juliantino dengan NIM 10.13.18.052. Oke, di sini asumsinya adalah Palacio dan Balancing Game pada 1993 mempresentasikan atau mengeluarkan pendapat tentang teknik inovatif untuk mengubah data produksi sumur gas dengan tingkat variabel dan tekanan aliran lubang sumur bawah menjadi ekuivalen constant rate liquid data yang memungkinkan solusi cairan digunakan untuk memodelkan aliran gas. Metode ini didasarkan pada penggunaan mengubah fungsi waktu dan algoritma baru yang untuk digunakan gas di tempat yang mampu memodelkan perilaku laju variabel data produksi dan atau kondisi penurunan tekanan variabel. Alasan ini digunakan bahwa solusi kurva tipe laju konstan untuk masalah aliran cairan dibuat dengan baik dari pendekatan analisis uji sumur tradisional. Saat ini satu-satunya metode untuk memecahkan gas di tempat adalah skema berulang atau iterasi. Algoritma baru ini pada dasarnya merupakan hubungan pseudo steady state langsung yang menghindari perlunya iterasi. Jadi iterasi adalah perulangan nilai yang kita tentukan. Solusi baru untuk masalah gas didasarkan pada fungsi waktu seperti keseimbangan material dan algoritma yang memungkinkan hal berikut terjadi. Seperti yang pertama adalah the use of decline curve that are specifically developed for liquids
Number 2 is modeling of actual variable rate variable pressure drop production condition. Nomor 3 adalah explicit computation of gas in place atau IGIP. Oke, di sini adalah parameter umumnya. Di sini adalah parameter umumnya yaitu PWF, PI yang sudah kita sering lihat rumusnya. Ini yang di sini ini adalah rumus dari gas dulu. Di sini rumus dari gas dulu. Di sini adalah rumus dari gas. Rumus dari gas itu seperti ini. Nah, rumus delta P ini nanti akan dipecah menjadi delta P per Q itu sama dengan BPSS plus MT. Nah, ini BPSS plus MT ini didapat seperti ini. BPS-nya 70,6 B viskositas per KH kali Len. Nah, yang kemudian di sini adalah M itu didapat seperti ini. Itu M dan B itu didapat dari mana sih? M dan B didapat dari intercept dan kemiringan. B itu interceptnya dan B kemiringannya. Dalam keadaan bersamaan ini B dirubah dalam keadaan waktu atau fungsi waktu tertentu dengan mengubah fungsi log menjadi fungsi len. Yang akan didapatkan hasilnya adalah hari. Jadi fungsi log itu awalnya hours dan diganti dengan len akan mendapatkan fungsi hari atau days yang pada liquid system ini. Dari persamaan ditunjukkan bahwasanya di bawah kondisi aliran prosedur steady state. Sehingga pada plot delta P per Q versus T untuk menjadi PSS adalah intercept dan M adalah slope. Oke, nah ini yang kedua adalah gasnya. Yang gasnya adalah MPI per MP. MPI per min MP PWF per Q. Itu MPI sama dengan delta MP kan? M1, M2 itu sama dengan delta MP per Q. Lah, delta MP nanti akan diubah menjadi BPSS plus MT. Nah, itu sama dengan kayak yang di Yang di gas tadi. Yang di liquid tadi. Nah, BPSS ini dirubah menjadi seperti ini tadi. Sama rumusnya, kurang lebih terdapat kesamaan, cuman kalau di liquid tadi dia itu adalah 70,6, kalau di sini adalah 711 dan kalau di ini tadi sekitar 50,6, kalau ini di 56,54. Oke, BSS itu didapat dari intercept dan kalau yang M-nya itu didapat dari kemiringan kurva. Untuk persamaan ini digunakan sistem gas saat kondisi di bawah pseudo steady state. Langkah yang harus dilakukan adalah sama seperti sistem liquid tadi atau sistem cair. Dari persamaan menunjukkan bahwasanya plot delta M per Q versus T akan membentuk garis lurus atau membentuk suatu garis linear menghasilkan BPSS yang didapat atau intercept dan M sebagai slope-nya. Nah, di sini akan cikal bakal dari Palacio dan Blessing game itu menggabungkan kedua rumus ini menjadi salah satu rumus atau mencombine dua rumus ini menjadi salah satu rumus sehingga keduanya dapat digunakan untuk mencari gas in place-nya. Oke, nah ini parameter TA. Parameter TA itu didapatkan dari Blessing game sendiri. Kedua orang ini mengkombinasi rumusnya seperti ini, jadinya ini MP per MPI itu dipecah menjadi seperti ini. Nah, kemudian diintegralkan sesuai dengan MPI dan MP-nya, diintegralkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian akan didapat M-nya, yaitu adalah slope-nya atau kemiringannya. Data produksi gas menjadi data cair laju konstan yang ekivalen didasarkan pada penggunaan fungsi waktu. Kembali lagi, T pertama tadi dilubah menjadi T perubahan atau T Len, pseudo steady state atau normalized material balance pseudo time yang dinormalisasi. Pada persamaan ini Palacio dan Blessing dia mengkombinasi beberapa rumus yang sudah terdapat pada persamaan sebelumnya seperti relasi material balance, pseudo steady state, normalized material balance atau fungsi waktu TA. Jadinya intinya di sini adalah perubahan fungsi waktunya untuk menghasilkan gas in place outputnya nanti. Nah, ini parameternya QDD ini sudah dinormalisasi dan fungsi waktu penurunan di dimensionless yang dimodifikasi TA DT tidak dalam istilah waktunya tetapi dalam waktu semu. Keseimbangan material bersama sebelumnya menunjukkan penurunan harmonik pada kurva tipe Fetch-Kovic dengan hiperbolik eksponen B sama dengan 1. Nah, ini juga berhubungan dengan Fetch-Kovic nanti. Namun adalah komputasi saat penerapan persamaan TA karena membutuhkan nilai tekanan P rata-rata yang merupakan fungsi dari G. Oleh karena itu solusi ini belum bisa digunakan secara utuh sehingga perlunya adalah adanya metode
iterasi atau perulangan. Oke. Next, nah ini kalkulasinya. Kalkulasinya itu seperti ini. Prosedur perulangan yang pertama adalah step up table Z mu P per Z mu dengan versus P pada sistem gasnya. Nah ini kita cari data-datanya dulu, kita hitung, kemudian kita mengupload. Namun kita harus menormalisasikan dulu M barnya. Kita normalisasikan, kemudian kita dapat P per Z mu-nya. Kemudian yang ketiga, make a plot of M dan PZ versus P pada Cartesian. Jadi buat lagi plot M bar P-nya dan P per Z dengan P biasanya. Oke, asumsi nilai bahwasanya G itu adalah gas initial in place-nya, gas initial in place. Kemudian buat plot lagi M per P dan P per Z versus P biasanya. Nah, oke. Nah, ini step ke-6 adalah TA. Ini kita baru masuk ke fungsi Palacio dan Blessing Game. Nah, ini di sini fungsinya adalah belum adanya MP dan MPI pada fungsi-fungsi sebelumnya, sehingga kita harus memasukkan MP dan MPI yang sudah kita dapat atau sudah kita hitung di daerah sebelumnya atau di rumus sebelumnya. Kemudian kita plot versus TA-nya, sehingga kita akan mendapatkan step 8-nya, kita akan mendapatkan G atau gas initial in place yang baru. Ini untuk yang pertama. Sehingga kita akan dapat menguploadnya di sini. Nilai yang didapatkan harusnya sama dengan plot-plotan dari sini. Nah, nanti akan berhubungan dengan rumus selanjutnya. Oke, jadi nilai yang kita hitung harusnya sama dengan nilai yang ada di plot Carter ini. Oke, nah ini yang Blessing Game dan Palacio itu maksud. Di sini ada kalkulasi gas in place-nya, yaitu yang kedua adalah mengupload MPI versus TA-nya. Kemudian yang ketiga adalah plot KDDI dan KDDID. Nah, mencari itu fungsinya untuk apa? Mencari ini fungsinya untuk apa? Untuk mengupload nilai yang ada di kurva tadi, sehingga kita akan menemukan suatu titik, dan kemudian setelah itu terjadi atau kita temukan, baru kita bisa menemukan beberapa fungsi lainnya seperti RE, RA, G, K, A, dan S-nya. Itu. Jadi fungsi Blessing Game itu outputnya adalah nanti akan menemukan IGIP-nya atau gas in place-nya, dan menemukan parameter-parameter baru yang tidak ditemukan di rumus-rumus sebelumnya gitu. Nah, ini seperti case-nya kurang lebih seperti ini. Jadi udah diketahui datanya, kemudian kita menggunakan rumus-rumus yang udah ada hasilnya. Nah, step yang pertama adalah kita mencari G-nya. Kemudian G ini nggak langsung dapat, seperti yang saya jelaskan tadi. G ini harus diiterasi dulu sampai menunjukkan nilai kesejajaran. Kemudian setelah itu kita plotkan ke di ininya Palacio dan Blessing Game kurvanya. Kemudian setelah itu hasilnya di sebelah kanan ini. Hasilnya adalah G-nya seperti ini rumusnya. Kemudian hasilnya ini 4,08. Kemudian data yang lain yang didapatkan adalah analisis ini. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Arkan dengan NIM 084 dari kelompok Rufa. Di sini saya akan menjelaskan materi Anderson type curve analysis dengan menggunakan metode dynamic material balance oil or gas in place berdasarkan di tahun 2005. Fun fact sedikit mungkin, materi Anderson ini yang tahun 2005 ini pembaruan dari 2003. 2003 ini dia menggunakan FMB atau flowing material balance. Kalau sekarang saya menggunakan dynamic material balance. Lanjut. Nah, dynamic material balance itu adalah perpanjangan dari flowing material balance seperti saya sudah jelaskan. Ini berlaku untuk laju aliran konstan atau laju aliran variabel dan dapat digunakan untuk mesin minyak. DMB ini adalah prosedur yang mengubah tekanan dan mengalir pada setiap titik waktu menjadi tekanan reservoir rata-rata yang ada dari reservoir pada saat itu. Setelah selesai, perhitungan klasikal material balance dapat diterapkan dan konvensional material balance dapat dibuat. Di sini menggunakan kondisi dan asumsi reservoir unsaturated dan reservoir dry gas. Keduanya konstan di skenario laju aliran atau variabel, dan juga alirannya boundary dominated harus ada.
Nah, prosedur itu ada dua. Yang pertama itu mengetahui laju aliran dan tekanan permukaan pasir yang mengalir pada titik waktu tertentu, mengubah tekanan aliran yang diukur menjadi tekanan rata-rata yang ada di reservoir pada saat itu. Yang kedua, menggunakan reservoir rata-rata yang dihitung dengan tekanan dan produksi kumulatif yang sesuai untuk menghitung minyak atau gas asli di tempat dengan metode tradisional. Metode tersebut diilustrasikan menggunakan kumpulan data. Nah, di sini ada dimensionless parameter, itu ada 3. Yang pertama itu dimensionless pressure atau PD, dimensionless time TD, dan dimensionless SRD radius dengan dinamakan RED. Jelas sendiri di rumusnya. Nah, dari persamaan dimensionless parameter tadi, kita bakal menemukan persamaan dinamik material balance dengan menggunakan substitusi dan penurunan. Di sini kita lihat bahwa rumusnya itu PI min PWF per Q sama dengan C 1 per C0 dikali N dikali NP per Q plus 1 per JW. Mungkin di sini satu yang kita mungkin belum tahu yaitu cumulative oil production atau NP dan JW atau productivity index. Lanjut, di sini kita menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan data yang mengalir di setiap titik untuk mengubah ukuran flowing pressure menjadi average yang ada di reservoir saat ini. Kemudian dengan menggunakan tekanan rata-rata yang dihitung dan produksi kumulatif yang sesuai dapat menentukan atau menghitung volume asli yang ada dengan metode konvensional atau balance. Jadi di sini berangkatnya kita itu ada 5. Dari FMB concentrate gas, FMB concentrate oil, FMB concentrate itu gabungan dari sini, itu dan DMB variable rate oil, dan yang terakhir DMB variable rate gas. Yang pertama VMB concentrate gas itu ini kita menggunakan metode yang dijelaskan sebelumnya dari McNeil 1995 dan Matter dan McNeil 1998. Untuk FMB concentrate oil rate oil ini melalui persamaan PSS dengan persamaan depletion reservoir under saturated oil. Nah, ini jelas sendiri rumusnya, dan parameter-parameter yang bakal kita pakai itu adalah BPSS yang pastinya, dan mungkin cuma untuk BPSS saja. Nah, untuk flowing material balance itu sebetulnya saya sudah katakan itu adalah gabungan dari kedua ini. Jadi ini seperti parameter-parameter yang kita gunakan seperti di BPSS. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita nggak bakal panjang lebar di sini karena kita bakal fokusnya di DMB. Selanjutnya itu adalah dynamic material balance untuk variable rate oil. Agarwal, Fahrim, dan Palacio telah membuktikan bahwa mengganti waktu aliran dengan waktu material balance membuat prosedur sebelumnya PPSS masih dapat diterapkan untuk variabel yang diproduksi. Jadi PPSS itu masih kita perlukan dalam menentukan PR rata-rata. Selanjutnya, dynamic material balance variable rate gas. Yaitu ada 2 langkah penting yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama yaitu mengubah tekanan menjadi positive pressure untuk mempertimbangkan viskositas ketergantungan Z faktor pada tekanan selain mengganti waktu aliran dengan keseimbangan material waktu semu untuk gas TCA untuk mempertimbangkan perubahan sifat gas dan tekanan. Nah di sini ada TCA kurang bisa dilihatkan, dan ini rumus ntar kita bakal perlukan nanti. Selanjutnya itu adalah batasan. Jadi untuk yang pertama perumusan waktu material balance dan pseudo time secara tegas ketat di saat aliran boundary dominated. Data yang diperoleh selama aliran transient tidak dapat digunakan dalam analisis ini. Namun untuk sebagian besar data produksi hal ini tidak menjadi masalah. Data transient dapat diidentifikasi sebagai bagian kurva dari grafik pada gambar sebelah ini. Jadi dari gambar ini kita bakal mendapatkan intercept dari gradient mewakili 1 per N kali C0, yaitu 1 per OIP kali oil volume compressibility, dan slope sebagai 1 per JW atau 1 per productivity index. Dan kedua ini, pengalaman dengan metode ini telah menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu seperti permeabilitas yang bergantung pada tekanan atau skin yang terus berubah, dan metode ini akan cenderung kurang memprediksi irreversible in place. Namun, faktor-faktor ini dapat dengan mudah dijelaskan dengan definisi yang lebih kompleks dari pseudo pressure dan pseudo time. Dan yang ketiga, dan yang terakhir juga, saat membandingkan DMB dengan tradisional BOP,
Untuk mendapatkan reservoir rata-rata, perlu diperhatikan bahwa kedua metode memiliki kekuatan dan keterbatasannya. DMB adalah metode tidak langsung untuk menentukan tekanan reservoir rata-rata, maka dari itu kita memerlukan banyak asumsi. Di sisi lain, BOP memiliki kumpulan asumsi sendiri-sendiri ketika tekanan penumpukan harus diekstrapolasi untuk mendapatkan tekanan rata-rata. Oleh karena itu, jika memungkinkan, metode ini harus digunakan bersama-sama daripada sebagai alternatif satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan langkah-langkah menentukan produksi gas. Ya, jadi kita yang pertama itu langkah pertama kita harus mengubah initial pressure to pseudo pressure atau PPI. Yang kedua itu mengubah semua flowing pressure to pseudo pressure PVF. Jadi semua pressure bakal kita ubah ke pseudo pressure. Setelah itu nomor 3 itu kita bakal mengasumsikan nilai awal G untuk menghitung nilai tekanan reservoir rata yang sesuai dengan produksi kumulatif. Nomor 4 kita hitung fungsi pseudo TCA atau TCA berdasarkan properti gas yang diperkirakan pada nilai tekanan rata-rata dengan menggunakan rumus ini. Setelah itu kita bakal plot delta MP per Kg versus pseudo material balance time atau TCA dan disebut sebagai BPSS. Nah, disebut sebagai sini. Nah, mungkin delta MP itu PPI min PPF, rumusnya itu ini C20. Nah, ntar kita hitung BPSS. Nah, setelah itu kita hitung nilai average pressure pseudo pressure. Setelah itu kita bakal convert lagi si nilai average pressure menjadi average reservoir pressure atau PR. Setelah itu kita bakal plot PR per Z terhadap gas kumulatif yang dihasilkan GP seperti grafik konversi material balance untuk kolom gas. Interceptnya bakal menjadi original gas impress. Menggunakan nilai GN ini kita bakal mengulangi langkah 3 hingga 7 hingga G menyatu seperti ini. Jadi dari kita kalau ketemu di langkah 8 kita ketemu G, kita balik ke langkah 3 dan kan tadi melakukan asumsi ya. Asumsinya ini kita gantinya sebagai nilai yang tadi kita sudah hitung, kita terus lagi dan menghitung kembali. Setelah itu kita bakal mendapatkan grafik seperti ini. Dan interceptnya bakal ini. Oke. Mungkin untuk langkah 8 sama 9 ini mungkin kita sudah familiar di Taker 1 karena sudah pernah mengerjakannya juga. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin bisa dikembalikan lagi. Baiklah, saya Alif Atalah Ramadan dengan NIM 101318082 akan menjelaskan bagian Anas et al. Type Curve Analysis. Sedikit background dari metode ini. Metode Type Curve Anas et al. Ini digunakan untuk meninjau suatu sumur gas yang mana perubahan sifat gas pada suatu sumur dapat mempengaruhi kinerja reservoir selama proses depletion berlangsung. Kemudian, Anas et al. Mengusulkan 3 bentuk fungsi yang digunakan untuk menggambarkan produk viskositas dan kompresibilitas sebagai fungsi dari tekanan. Mereka mengekspresikan bentuk tekanan pada dimensionless yang dihasilkan dari persamaan material balance gas, yang mana dinyatakan pada persamaan berikut ini. P per Z sama dengan PI per ZI dikali 1 minus GP per G. Dalam bentuk dimensionless, persamaan material balance gas diformulasikan seperti berikut ini. PD sama dengan 1 min G PD, di mana PD sama dengan P per Z dibagi PI per ZI dan GPD sama dengan GP dibagi G. Terdapat 3 bentuk model fungsi dimensionless pressure yang diantaranya adalah: pertama, ada first order polynomial, yang kedua ada exponential model, yang ketiga ada general polynomial model. Untuk yang pertama, first order polynomial, di mana syarat dari first order polynomial ini adalah tekanan pada reservoir gas kurang dari 5000 psi. Berikut rumus dasar yang digunakan pada metode ini. Yang kedua adalah exponential model, di mana syarat dari exponential model ini adalah tekanan
tekanan inisial pada reservoir gas lebih dari 8.000 psi. Berikut rumus dasar yang digunakan pada metode ini. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah general polynomial model, di mana syarat dari eksponensial model ini adalah dapat diterapkan di semua tekanan pada reservoir gas. Berikut rumus yang digunakan pada metode ini. Metode ini juga menggunakan konstanta A. Maksudnya koefisien A. Koefisien dalam persamaan tadi dapat ditentukan dengan memplot rasio dimensionless pada grafik ini, yang mana skalanya adalah Cartesian. Anas et al. Juga mengembangkan bentuk fundamental dari persamaan aliran gas yang distabilkan, lalu dengan tekanan aliran bottom hole dimensionless yang ditentukan sebagai berikut ini. Kemudian Anas et al. Juga mempresentasikan solusi mereka dalam format tipe kurva key dimensionless versus time dimensionless. Seperti pada grafik ini untuk first order polynomial, ini untuk exponential model, dan yang ini untuk general polynomial. Namun bagaimana sih langkah pengerjaannya? Berikut akan saya jelaskan langkah pengerjaan dalam menggunakan Anas et al. Type curve. Untuk langkah yang pertama adalah menggunakan gas properties yang ada, lalu diplot pada grafik berikut ini. Kemudian langkah kedua, dari plot yang dihasilkan, kita memilih bentuk fungsi yang sesuai dengan pressure inisial kita. Kemudian langkah yang ketiga, plot historical flow rate versus time pada skala log-log dengan logarithmic cycles yang sama dengan tipe kurva yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian langkah keempat, menggunakan tipe kurva matching technique. Lalu kita pilih match point, kemudian kita record. Selanjutnya langkah kelima, menghitung dimensionless pressure menggunakan bottom hole flowing pressure. Langkah keenam, menentukan konstanta alfa pada setiap bentuk fungsi yang kita gunakan. Kemudian menghitung productivity index menggunakan match point dari flow rate dan konstanta A. Langkah ke-8, kita menghitung initial gas in place. Langkah ke-9, kita menghitung reservoir drainage area. Untuk langkah yang ke-10, kita menghitung permeabilitas. Langkah ke-11, barulah kita menghitung skin factor, di mana sebelumnya kita harus menghitung drainage radius, kemudian apparent wellbore radius, lalu kita bisa menghitung skin factor. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Diketahui data sebagai berikut ini. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, berdasarkan pada data produksi, kita mendapatkan plot garis, kemudian disalin ke kertas kalkir, lalu diplot pada grafik di sebelah ini, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Langkah kedua, kita menghitung productivity index, lalu didapatkan hasil 743,758 SCF per day min PSI. Kemudian kita menghitung initial gas S, didapatkan hasil 2,834 beta SCF. Untuk langkah keempat, kita menghitung drainage area dan didapatkan hasil 4,1398 kali 10 pangkat 6 feet kuadrat, atau kita dapat mengkonversinya menjadi 95 acres. Lalu kita menghitung permeabilitas, di mana RED sama dengan 28, dan didapatkan hasil permeabilitas sebesar 0,0679 milidarcy. Untuk langkah ke-6, kita menghitung skin, di mana kita menghitung RE terlebih dahulu, didapatkan hasil 1147,9 feet. Lalu kita menghitung apparent wellbore radius
dan didapatkan hasil 40,997. Kemudian kita menghitung skin sama dengan minus 4,752, di mana hasil negatif tersebut menandakan bahwa sumur kita mengalami stimulasi. Berikut referensi yang digunakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Tibalah pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Carter type curve. Perbedaannya apa sih sama Fedkovich? Yang pertama itu perbedaannya terletak pada asumsi yang digunakan. Pada kurva Fedkovich digunakan asumsi bahwa perubahan nilai viskositas dan kompresibilitasnya terhadap pressure-nya itu diabaikan. Namun pada kurva Carter diperkenalkan parameter baru yang dinamakan lambda atau dimensionless drawdown correlating parameter. Yang kedua, parameter tersebut memperhitungkan perubahan kompresibilitas dan viskositas yang berubah terhadap pressure tersebut. Yang ketiga, pada kurva Carter didesain terutama untuk aliran gas dan juga untuk aliran bersifat satu fasa. Yang kedua itu dari Green-Garten type curve. Oke, perbedaannya terlihat pada setiap nilai garis dari CDE pangkat 2S yang terletak pada grafik di samping. Perbedaannya menjelaskan respon tekanan dengan bentuk yang berbeda, itu secara teori, dari respon untuk nilai parameter lainnya. Namun pasangan kurva yang berdekatan ini bisa dibilang sangat mirip, dan fakta ini menyebabkan ketidakpastian ketika mencoba mencocokkan data pengujian dengan kurva unique matching. Sedangkan pada kurva Fedkovich itu tidak ada. Yang kedua itu Palacio and Blasingame type curve. Untuk perbedaan yang pertama itu terletak pada asumsi yang digunakan atau latar belakang yang digunakan. Pada kurva Fedkovich digunakan asumsi bahwa perubahan nilai viskositas dan kompresibilitasnya terhadap pressure diabaikan. Pada Palacio dan Blasingame terdapat parameter baru seperti permeabilitas, EGA, dan RE yang didapatkan di akhir bersamaan. Yang kedua, parameter yang didapatkan untuk mempengaruhi nilai J atau EGA yang ada. Kurva Palacio dan Blasingame ini digunakan untuk reservoir gas utamanya. Dan yang selanjutnya itu Mather and Anderson type curve. Yang pertama, Fedkovich menggunakan aliran transient dan PSS, sedangkan Mather and Anderson menggunakan PSS saja. Yang kedua, Fedkovich menggunakan Arps relationship atau harmonic, eksponensial, dan hyperbolic, sedangkan Mather and Anderson memakai dynamic material balance, perkembangan dari flowing material balance. Yang ketiga, Fedkovich dapat digunakan di kondisi sumur non-volumetric dan Mather and Anderson itu tidak dapat digunakan di kondisi sumur non-volumetric. Yang keempat, Fedkovich memerlukan data initial decline curve atau DI, sedangkan Mather and Anderson memerlukan data episode time atau TA dan inverse productivity index atau BPSS. Dan yang terakhir itu dari Innes et al. Type curve. Penurunan sifat gas secara signifikan mempengaruhi kinerja reservoir selama depletion berlangsung. Parameter yang paling berpengaruhnya adalah viskositas dan kompresibilitasnya, di mana hal tersebut diabaikan oleh Fedkovich dalam pengembangan tipe kurvanya. Dan ini referensi yang kita pakai untuk menjelaskan tentang type curve. Cukup sekian dari kelompok kami.